Luar biasa sekali perjuangan timnas Indonesia melawan Australia pada malam hari ini. Ya, semua pemain luar biasa sekali tampil mati-matian dan mendapatkan hasil sempurna. 3 poin didapatkan untuk masyarakat Indonesia. Timnas kita akhirnya bisa meraih poin. Luar biasa sekali pertandingan. Ya, kalau kita amati pertandingan dari babak pertama sampai babak kedua, begitu deg-degan kita melihatnya. Ya, bagaimana tidak, Indonesia yang bermain ya mati-matian, harus jual beli serangan, kemudian Indonesia di babak kedua semakin tertekan ya. Bagaimana Indonesia harus mampu mempertahankan keunggulan. Nah, oke, kita akan bahas. Oke, pada pertandingan ini Indonesia berhadapan dengan Australia tentunya di pertandingan kedua Piala Asia U23. Nah, Indonesia mempunyai target misi meraih kemenangan karena Indonesia di pertandingan sebelumnya kalah 0-2 dari Qatar. Sehingga untuk bisa lolos ke fase grup Indonesia harus menang. Dan terbukti ya, Sintayong mampu meracik tim ini dengan bagus sehingga anak-anak memainkannya dengan pola permainan yang begitu luar biasa sekali. Indonesia mampu mengejutkan tim kuat Australia. Nah, di pertandingan ini pelatih Sintayong menurunkan ya formasi 3-4-3 kembali ya, yang mana posisi penjaga gawang masih selalu dipercayakan kepada Hernando Ari. Kemudian 3 back sejajar. Ini pelatih Sintayong kembali menurunkan trio mautnya. Ada Rizky Ridho sebagai kapten kesebelasan, kemudian ditemani di kanan ada Muhammad Ferrari dan di kiri ada Komang Teguh. Nah, di wing kiri Pratama Arhan dipercaya oleh pelatih Sintayong, dan di wing kanan sedikit ada perubahan. Rio Fahmi ya digantikan oleh Fajar Faturrahman yang bermain sebagai wing kanan. Kemudian 2 di lini tengah. Ini ada perubahan ya dalam line up timnas Indonesia, di mana Marcelino Ferdinand ya, diplot sebagai gelandang berduet dengan Nathan Jo ya, yang mendapatkan posisi barunya di timnas Indonesia. Dia diplot sebagai gelandang bertahan berduet dengan Marcelino Ferdinand. Nah, kemudian 3 di lini depan, pelatih Sintayong kembali masih mengandalkan Witan Sulaiman ada di kanan, kemudian Rafael Sturridge ada di depan, dan di sisi kiri ini ada sedikit perubahan ya. James Kilsloyer dimainkan. Benar saja, line up yang diturunkan pelatih Sintayong ini membawa kejutan. Ya, jalannya babak pertama, timnas Indonesia langsung mengambil alih serangan ya, karena Indonesia butuh kemenangan. Ya, bermain dominan, baru berjalan 2 menit peluang didapatkan oleh Jim Kilsloyer, kemudian peluang lagi didapatkan oleh Pratama Arhan, sayang sekali juga masih belum tepat. Kemudian ada peluang lagi, ada dari Nathan, kemudian dari Pratama Arhan. Indonesia di 20 menit awal ini sangat-sangat bermain dominan, mengurung lini pertahanan. Kemudian ya, setelah menit ke-20 Indonesia mulai mendapatkan tekanan dari Australia. Ya, sayang sekali Indonesia harus mendapatkan penalti ya, handsball setelah Komang Teguh di menit ke-23 ya terekam ya VAR, sehingga wasit tengah langsung melihat VAR ya, bagaimana Komang Teguh ternyata handsball dan Australia mendapatkan penalti. Ini membuat kita berdebar bagaimana tidak, karena Indonesia yang sejatinya membutuhkan kemenangan malah mendapatkan penalti. Untung saja ya pemain dari Australia yang mengeksekusi penalti ya mampu digagalkan oleh Hernando Ari yang bermain cemerlang pada malam hari ini. Ya, dia adalah man of the match. Ya, banyak peluang yang digagalkan oleh Hernando Ari. Ya. Kemudian Indonesia menjelang babak pertama berakhir ya lewat dari sepak pojok, kemudian mengenai
Witan dan diberikan kepada Nathan. Dengan bebas Nathan melakukan tendangan voli ya, yang kemudian bolanya mengarah ke Komang Teguh dan akhirnya Komang Teguh menyundul dan berbuahkan gol. Dan Indonesia pun memimpin 1-0. Luar biasa sekali. Ya, itu adalah peluang dari timnas Indonesia menjelang pertandingan berakhir. Di babak pertama, Indonesia mampu mengejutkan timnas Australia. Nah, di babak kedua, Indonesia tentunya karena sudah unggul 1-0, Indonesia melakukan penguatan lini pertahanan dan hanya mengandalkan serangan balik. Ya, benar saja di babak kedua ini Indonesia terus-menerus mendapatkan tekanan dari timnas Australia. Ya, beberapa peluang tetapi mampu digagalkan oleh lini pertahanan Indonesia. Kita harus acungi jempol. Ya, lini pertahanan Indonesia sangat solid pada malam hari ini. Kemudian juga di bawah Mister Hernando Ari beberapa kali menggagalkan peluang-peluang dari pemain Australia. Luar biasa sekali Hernando Ari pada malam hari ini. Ya, timnas Australia menggempur lini pertahanan Indonesia habis-habisan. Ya, Indonesia mengandalkan serangan balik. Namun, ya, serangan balik yang dilakukan oleh timnas Indonesia ini banyak sekali yang berbuah peluang, namun gagal dalam penyelesaian. Beberapa kali peluang yang didapatkan oleh Marcelino, kemudian ada Nathan, ya, James Kinsley, Rafael Struijk, banyak sekali peluang lewat serangan balik, namun gagal, ya, berbuah gol. Karena ketika Australia melakukan penyerangan habis-habisan ke depan, Indonesia bertahan dengan 10 pemain. Ya, ketika Indonesia mendapatkan bola, langsung melakukan counter attack ke depan. Ya, beberapa kali peluang bahaya diciptakan oleh Indonesia. Namun, itu dia, peluang tidak bisa dimanfaatkan. Namun begitu, setelah wasit dari Arab, ya, Majid Muhammad Al-Samrani menentukan peluit akhir, itulah tanda kemenangan untuk Indonesia. Patut kita berbahagia, berterima kasih kepada Garuda Muda yang bermain luar biasa Spartan, bermain lugas, ya, tanpa kompromi. Inilah taktik gitu yang ditularkan oleh pelatih Sintayong kepada para pemain. Sehingga timnas Indonesia mampu membuka peluang untuk bisa lolos ke fase grup. Ya, Indonesia mempunyai poin 3 tentunya. Dan ini membuka peluang timnas Indonesia lolos ke fase grup. Ya, tinggal pertandingan terakhir bagaimana Indonesia harus bisa mencuri poin dari Jordania. Nah, oke teman-teman, bagaimanakah menurut kalian melihat pertandingan timnas Indonesia pada malam hari ini? Tentu kalian pasti bahagia, ya. Bersama Bung Bahri di sini, kita sangat senang sekali membahas perjuangan timnas Indonesia pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih dan salam olahraga.